para mafia itu dia izin ke keraton, kemudian sama dia diecer, dijual lagi ke orang-orang gitu loh. Halo, selamat pagi. Hari ini mau touring ke Teras Kaca. Teras Kaca itu ada di Panggang. Panggang itu di Gunung Kidul, di sebelah selatan kota Jogja, itu di Pantai Panggang. Itu ada banyak pantai sana tuh, ada Ngubaran, ada banyak. Tapi sebelumnya mau mampir dulu ke Sate Klatak Pak Pong untuk makan siang. Jadi di Pak Pong itu khasnya itu kan sate klatak. Nah, sate klataknya itu katanya enak, tapi aku nggak begitu suka sate klatak. Kalau aku suka menu tongsengnya sama tengkleng, itu aku cocok kalau makan di sana. Rasanya juga lumayan, harganya juga ya lumayan juga. Ini perjalanan kira-kira 55 menit sampai ke Pak Pong. Setelah itu lanjut ke Panggang di Gunung Kidul, di apa namanya, Teras Kaca. Teras Kaca itu nanti aku nginep di sana sama anakku. Jaraknya kita nempuh jarak berapa? 28 kilo, deket lah, 28 kilo itu deket sekali. Cuma karena ini hari libur, ini di hari libur apa ya, hari liburnya itu dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari. Ini hari libur kenaikan Isa Al-Masih di tanggal 29 Mei 2025. Nah, dari situ nanti kita lanjut ke pantai. Nah, kita touring tipis-tipis sambil nyoba kamera baru. Udah mulai macet. Ini tadi aku rencananya cari jalan yang enggak macet, karena kalau lewat jalan utama itu sudah pasti macet. Jadi kalau Jogja itu macet berarti ramai sekali jalannya. Karena kalau macet itu karena jalannya kan kecil kan, jalan utama di sini itu kan kecil. Jadinya kalau kita memaksa untuk lewat jalan utama walaupun naik motor ya, itu tetap jatuhnya stop and go kalau naik motor itu. Nah, sedangkan motor ini tuh kalau untuk stop and go itu mestinya cepet panas. Jadinya aku cari jalan yang nggak begitu padat, tapi yang nggak begitu padat pun tetap rame ternyata. Mungkin banyak yang apa ya, yang sama sepemikiran untuk cari jalur alternatif. Jadinya yo sama-sama rame. Padahal tuh daerah sini itu sepi loh. Sekarang sudah mulai banyak resto-resto sama apa namanya, kafe-kafe itu. Dulu tuh full, di sini tuh full isinya sawah semua. Yang udah mulai rame. Kalau rame gini berarti tanahnya sudah mulai mahal. Jadi kalau mau beli tanah di Jogja itu ya kalau
duitnya pas-pasan ya mending cari alternatif tempat yang lain saja. Aku pernah cerita di video sebelumnya itu bahwa tanah di Jogja itu kan mahal kan. Dan apa ya, tidak semua tanah di Jogja itu bisa dijual dan menjadi SHM itu loh. SHM itu kan sertifikat hak milik. Banyak homestay juga daerah sini tuh. Karena ini jalan ini tembusnya langsung ke jalan arteri, ring road itu namanya, ring road utara kalau lewat sini. Nah ini nanti jadi pintu masuk tol juga daerah sini tuh. Pintu masuk tol itu sedang dalam proses bangun sepertinya tuh. Sebenarnya kalau tolnya jadi itu kalau kita mau ke mana, ke bandara itu enak, karena bandara Jogja itu kalau dari kotanya itu masih sekitar 2 jam ya kalau nggak salah tuh. Jadi kalau kalian liburan ke Jogja itu mending kalau umpamanya naik kendaraan umum ya, itu dari bandara. Kalau kalian naik pesawat itu dari bandara di Kulon Progo itu turun, terus kalau mau ke kotanya itu naik kereta, itu kereta bandara itu jauh lebih murah dan menghemat waktu karena hanya 40 menit. Tapi kalau naik kendaraan pribadi itu bisa 2 jam, itu kalau nggak macet ya, keadaan lancar. Nah kalau dari arah atas itu tembusnya ke sini itu di arah Maguwo, namanya Maguwo Harjo. Nah di Maguwo itu banyak kasus apa ya, istilahnya tuh di sini mafia tanah itu. Jadi tanah-tanah punya sultan, punya keraton itu dijual sama mereka. Nah yang beli siapa? Lah yang beli itu orang-orang yang nggak ngerti itu, yang kadang-kadang ini ada tanah kemudian murah kan, tapi nanti bisa di SHM kan, bisa disertifikatkan itu kalau sudah 20 tahun. Nah itu hati-hati kalau kayak gitu, karena yang namanya tanah keraton itu punya Sultan Groen istilahnya itu nggak bisa diperjualbelikan. Kita hanya bisa pakai saja dan itu izinnya dari keraton. Nah biasanya mereka itu para mafia itu dia izin ke keraton kemudian sama dia diecer, dijual lagi ke orang-orang gitu loh kan, dengan janji 20 tahun itu tadi. Nah ternyata setelah 20 tahun ya nggak bisa disertifikatkan karena harus perpanjangan HGB lagi. Mending daripada seperti itu ya, mending itu cari kontrakan saja itu loh, aman kan, dah jelas dasar hukumnya tuh apa tuh jelas. Terus KPR ya mending, kalau KPR itu kalau menurutku ya, ini pendapat pribadi aja, kalau KPR itu mending nggak usah deh, karena KPR itu nggak flat toh, dia tiap tahun itu bunganya naik terus, bunga pinjaman itu. Nah sebetulnya kalau kalian KPR itu nanti itu sama kalian tuh nanti sudah berapa, karena KPR 10 tahun itu ya, kalian tuh 5 tahun itu bayar, yang dibayar tuh bukan pokoknya tapi bunganya sebetulnya, dan bunganya tuh lebih gede dari pokoknya loh. Ngeri kalau KPR itu. Dan tanah KPR tuh nggak bisa diapa-apakan untuk apa, itu kan miliknya bank sebetulnya. KPR tuh belum jadi milik kita sepenuhnya, itu hanya pinjam pakai, kita tuh hanya pinjam saja. Jadi mending ya kalau untuk kalian-kalian yang rencana untuk punya rumah itu mending jangan KPR lah, mending ditabung dulu duitnya, ditabung. Terus kalau itu di apa ya, belikan emas untuk indung nilai. Jadi emas itu kalau bagiku bukan investasi ya, emas itu indung nilai. Jadi indung nilai itu kan
apa ya, indung nilai itu bukan kita tuh beli terus nanti harga jadi mahal, karena kita jual nanti harganya tinggi emas itu ya, itu kan karena inflasi juga, harga barang yang lain ikut naik juga. Jadi secara value, secara nilai itu ya sebenarnya nilai emas itu sama, cuma dia ngikuti harga inflasi itu loh. Ya sederhananya gitu sih. Daripada kalian simpen di bank sekarang tuh nabung 10 juta, nanti 10 tahun yang akan datang duit kalian tetap 10 juta kalau nabung. Tapi kalau emas kan enggak. Nah 10 juta sekarang itu bisa buat beli apa ya, bit second lah katakanlah ya. Tapi 10 tahun yang akan datang 10 juta itu nggak ada nilainya. Beda kalau emas, kita belikan emas sekarang 10 juta ya kan, 10 tahun yang akan datang dengan nilai inflasi bla bla bla, mungkin bisa jadi duit kalian tuh 100 juta loh. Dan mungkin saat itu juga harga bit second juga 100 juta gitu, sama sebetulnya. Investasi ya, bukan investasi, indung nilai sebetulnya. Sebetulnya kalau mau investasi itu, mau nabung itu, kalian beli tanah ya, beli tanah terus kemudian ditanami pohon itu loh, ditanami pohon. Terus nanti nebangnya 5 tahun yang akan datang, nah itu investasi namanya. Kan kita nanam pohon itu masih kecil, bibit itu kan, kita beli bibit berapa toh, terus kemudian kita tanami pohon. Nah sebetulnya kan tanah itu harganya naik ya kan, masih dapat bonus pohon yang tumbuh itu tadi, dapat nilai tambah dari tanah dan pohonnya. Nah itu investasi kalau itu. Kalau kita beli emas enaknya itu apa, kalau emas itu kan liquid kan, jadi kita jual sewaktu-waktu itu ada yang beli. Tapi kalau tanah kan harus nunggu sebulan, kadang lama setahun baru laku lagi gitu sih menurutku loh ya. Nah kita sampai Meguwo, nanti kita lanjut lagi ngirit baterai. Oke, jadi kita sekarang sudah sampai di Ring Road Utara. Kita lanjutkan perjalanan ke arah Ring Road Selatan. Terus nanti sampai ke Terminal Giwangan kita belok kiri untuk ke Sate Papong. Ini aku tuh jalan sama anakku yang laki-laki tuh, udah kelas berapa ya, kelas 1 SMP. Dari kemarin itu dia tuh pengen Fish Air, jadi motor Yamaha 2 tak, pengen banget itu. Nah tapi kan dia tuh kan masih di bawah umur tuh sebetulnya. Ya aku tuh pengen belikan, cuma entah kenapa kok suka 2 tak itu, gak ngerti ya, seneng banget. Nah, dia tiap jalan itu dia pasti lihat Fish Air tuh dia bilang, papi itu ada Fish Air pasti gitu ya. Terus ngopo itu gitu ya, kasihan dia pengen gak dituruti gitu ya. Tapi kan ya belum cukup umur ya, belum cukup umur. Kelas 1 SMP itu masih umur berapa, 13 ya, 13 masih lama. Jadi di rumah itu kalau anakku yang laki-laki kan paling gede itu kan, dia sama sekali nggak tak izinkan naik motor, mau naik motor apapun itu nggak tak izinkan, karena masih apa ya, tanggung jawab orang tua. Umur segitu kan kalau untuk naik motor kan masih emosi di jalan kan, dia nggak ngerti apa ya, pikiran pengendara lain itu loh, maksudnya tuh belum hafal sama perilaku di jalan itu loh, dia nggak ngerti juga. Dan di Jogja itu kan banyak apa ya, banyak tawuran itu kan. Nah takutnya nanti dia pergi naik motor, ternyata pamitnya ke sekolah, atau enggak ya, ke sekolah nggak boleh ya, atau pamitnya kemana ternyata malah
janjian buat tawuran. Enggak dulu deh, nanti kalau udah SMA kelas 2 kelas 3 itu baru tak kasih motor. Nanti kita belok kanan, kita menuju ke jembatan Janti namanya. Ini perbatasan antara kota dan Kabupaten Sleman, kota Jogja dan Kabupaten Sleman. Ini perjalanan kita masih 25 menit lagi. Kalau sudah mau masuk kota itu pasti jalannya lebar, terus banyak apa ya, baliho-baliho itu. Daerah sini tuh banyak hotel, banyak kampus. Ada berapa kampus besar nih kayak Atmajaya, UPN, terus UII. Orang sini bilangnya UII. Hotel-hotel ya banyak sini. Nah, Transmart cuma sudah bangkrut kayaknya, yang masih cuma CGV nya ya. Transmart. Disalip sama ZX, masih 250 cc tapi beda kelas, beda harga. Nanti dari arah Meguo tadi kita terus belok kiri ke jembatan Janti, itu udah masuk ke Ring Road Selatan. Nah ini batas di sini tuh. Ini Suharti, enak nih Suharti itu ayam gorengnya tuh. Ayam goreng ayam, pakainya ayam kampung. Nah, ini namanya flyover Janti. Jadi kalau kalian naik bis itu nanti turunnya di sini nih, kalau dari Jakarta atau dari Surabaya itu. Nah ini kita masuk ke Ring Road Selatan. Itu yang bukit-bukit yang terlihat itu, nah itu arah kita nanti mau ke pantai itu arahnya ke sana tuh yang bukit-bukit. Jadi nanti perjalanan yang kedua setelah dari Sate Klatak Pak Pong itu kita bakal naik turun bukit. Aku ingetnya naik mobil jadilah jalannya ke lajur mobil, lupa. Ini kita sampai di perempatan Terminal Giwangan. Itu kalau mau ke Sate Pak Pong itu belok kiri ke arah Jalan Parangtritis. Nah, kita belok kiri nanti. Nah ini harusnya kiri jalan terus ya. Tuh sekarang kiri ikuti lampu ternyata. Kalau menurut peta masih 4,2 kilo lagi. Nah ini sudah sampai di Jalan Parangtritis. Ini kita sampai ke perempatan, oh sorry, bukan Wonokromo, Jejeran, Pasar Jejeran. Ini kita belok kanan. Sebetulnya di sini tuh selain Pak Pong ya banyak juga. Ini karena pusatnya di sini itu pusatnya dari Sate Klatak. Nah ini kita udah mau sampai. Sate Klatak Pak Pong pusat.
kita sampai guys.